Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang ya, meskipun di luar mendung. Oke, rekan-rekan, ini adalah materi terakhir kita di semester ganjil ya, tahun ajaran 2024-2025. Berarti rekan-rekan sudah hampir memenuhi selama satu semester untuk perkuliahan akuntansi biaya ya, mulai dari sesi satu dan hari ini sampai sesi 15. Seperti yang rekan-rekan tahu, mungkin sudah tahu ya, bahwa pelaksanaan UAS itu minggu depan. Ya Pak Yosep tahu ya, Mas Doni, Iya, Mas insya Allah, Bu. Harsana ya, tahu ya. Tanggal 10 kan mulainya ya. Tanggal 10 jam 8 pagi itu sudah Peng, mulai. ya. Ya, teng langsung mulai ya. Jadi rekan-rekan diharapkan sudah mulai bersiap ya terkait apa saja indikator penilaian yang harus dipenuhi ya, mulai dari UTS, tugas, UAS serta kehadiran. Itu ada 4 indikator penilaian ya untuk dapat lulus apa namanya di mata kuliah. Untuk semua mata kuliah, nggak cuma satu ya, semua mata kuliah 4 indikator penilaian. Baik, kita lanjut ke analisis CVP. Apa itu CVP? Cost, volume, Cost, value, profit, volume, and profit profit. ya. Ya. Iya, jadi analisis CPP atau CPP analisis adalah cost volume profit analysis atau biasanya ini dikaitkan dengan break even point ya, BEP. Jadi bagaimana kita mau menentukan titik impas, mungkin rekan-rekan sudah pernah ya. Ada ya terkait break even point dapatnya di mana mata kuliah apa Pak Yosef? Manajemen keuangan ya? Iya, bukan. Ya. Titik impas atau titik balik, titik, ya, Ya, break even point. betul. Nah, cost volume profit analysis selain untuk menentukan break even point juga untuk perencanaan laba biasanya. Jadi, kalau perusahaan ingin mendapatkan laba, dia harus berada di posisi apa gitu. Kalau di dalam grafik titik impas, apakah di atas titik impas atau di bawah titik impas seperti itu ya. Baik, jadi di sini kita mulai bahwa analisis cost profit volume ya, cost volume profit saya biasanya cost volume CVP ya. Suatu alat untuk membantu para manajer untuk mengerti hubungan antara biaya, jumlah penjualan, dan laba. Dengan fokus pada interaksi antara harga produk, kemudian volume aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya, dan produk campuran yang terjual. Jadi kalau membahas terkait ini, rekan-rekan harus sudah tahu klasifikasi biaya. Ada biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Sudah paham ya itu ya? Kan kalau nggak salah ini di akuntansi biaya di sesi berapa itu kita ada klasifikasi biaya ya. Sesi Ya, 2 kalau nggak salah ya ya. awal-awal, Bu, ya. Ya, Kedua. betul. Nah, asumsi yang digunakan dalam perhitungan atau analisis CVP ini, yang pertama adalah perubahan dalam volume produksi atau penjualan adalah penyebab tunggal atas perubahan biaya dan pendapatan. Kemudian biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya biaya tetap seperti apa. Artinya kan dia konstan ya. Berapapun apa namanya jumlah produksinya atau volume produksinya dia akan tetap. Jadi akan tetap dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan biaya variabel bagaimana? Dia berfluktuasi ya. Kemudian perilaku pendapatan total dan biaya total bersifat linear. Artinya garis lurus jika dalam grafik. Nah, harga jual ini semua digunakan untuk nanti menentukan break even point ya. Jadi kita harus mengetahui biaya variabel, biaya tetap atau yang disebut dengan biaya total. Kemudian garis pendapatan, harga jual itu perlu ya. Ini asumsi-asumsi. Jadi harga jual, biaya variabel per unit dan biaya tetap semuanya diketahui dan nilainya konstan. Analisis dilakukan pada perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau dengan menggunakan bauran produk yang tetap. Pengaruh waktu terhadap nilai uang ini diabaikan. Jadi time value of money itu diabaikan. Nah, tujuannya apa dalam melakukan analisis CVP ini adalah sebagai pengambil keputusan dan perencanaan. Tadi yang saya bilang perencanaan laba ya biasanya. Nah, implementasi pengumpulan biaya untuk keperluan perencanaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dalam analisis CVP. Jadi, untuk mengetahui berapa unit yang harus terjual jika ingin mencapai suatu laba. Nah, ini biasanya akan jadi perencanaan laba. Kemudian, apa pengaruh penurunan harga jual tiap unit terjual terhadap laba? Apakah labanya akan menurun atau meningkat?
Kemudian apakah dengan penambahan mesin baru akan meningkatkan laba sehingga nanti volume produksi misalkan biasanya berapa unit dengan penambahan mesin baru maka akan meningkat. Apakah hal tersebut dapat meningkatkan laba? Kemudian apakah dengan pemasaran yang tinggi dapat meningkatkan laba? Kemudian berapa laba dapat diperoleh dari produk baru? Nah, biasanya bisa digunakan analisis CVP ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini ada grafik-grafik terkait biaya ya. Ada variable cost, biasanya garisnya seperti apa. Nah, ini fixed cost ya. Jadi ada variable cost dan fixed cost ini biasanya biaya yang akan digunakan dalam melakukan analisis menggunakan CVP atau dalam menentukan break even point. Nah, bagaimana cara menghitung laba? Nah, ini udah harusnya fasih ya. Laba operasi. Artinya laba kotor. Kan ada earning before interest and tax, earning before tax, dan earning after tax gitu ya. Jadi rekan-rekan harus tahu laba kotor, laba operasi, laba bersih gitu ya. Nah, ini laba operasi. Artinya pendapatan atau penjualan dikurangi dengan HPP. Dikurangi lagi kalau pendapatan dan harga pokok dikurangi HPP ini artinya kan ini masih laba kotor ya, belum ada beban operasi yang mengurangi. Jadi kalau dikurangi dengan biaya atau beban operasi sebelum pajak namanya laba operasi ya, atau earning before tax EBT. Jadi EBIT, EBT, EAT gitu. Kalau rekan-rekan mau apa biar gampang memudahkan menghitung laba. Nah, kalau sudah laba operasi dihitung, nah ke bawahnya apa? Jadi rekan-rekan bisa lihat di laporan laba rugi ya. Nah, kalau sudah laba operasinya dihitung, nanti kita akan mencari laba bersih. Nah, laba bersih bagaimana cara mencarinya? Yaitu laba operasi atau earning before tax-nya dikurangi dengan tax, yaitu pajak penghasilan baru. Ketemu laba bersih atau earning after tax. Nah, dalam analisis CVP yang akan digunakan adalah rumus laba operasi. Jadi yang ini ya rekan-rekan ya. Nah, analisis CVP ini berhubungan erat dengan margin kontribusi. Nah, biasanya kita juga menghitung margin kontribusi yaitu penjualan atau sales nanti kita kurangi dengan biaya variabelnya. Jadi margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan total dan biaya variabel total. Jadi S dikurangi VC. S itu adalah sales. Jadi S itu bisa dikatakan sales atau penjualan ataupun pendapatan ya. Jadi jangan nggak usah bingung kok penjualan sih gitu. Ini kan pendapatan sebetulnya sama. Jadi kalau paling atas kalau dalam laporan laba rugi kan penjualan atau pendapatan gitu ya. Dikurangi dengan variabel total atau VC ya. Nah, kontribusi margin adalah saldo dari revenue atau nilai penjualan sales. Nah, tadi yang saya bilang, jadi nggak perlu bingung disebutnya pendapatan atau penjualan itu sama aja. Setelah dikurangi variabel expense atau biaya tak tetap. Nah, nilai CM ini atau contribution margin ini sudah mengcover fixed cost. Sehingga apabila contribution marginnya lebih kecil daripada biaya tetap, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan ada dalam keadaan rugi. Jadi kalau CM-nya ini lebih kecil dari biaya tetap, artinya kan nggak ketutup tuh semua biaya atau beban-beban tetap dari suatu perusahaan, maka dapat dikatakan rugi untuk perusahaan tersebut. Nah, ini adalah rumus dari menghitung contribution margin. Jadi S dikurangi VC. CM ini adalah total contribution margin sama dengan sales, ini total. Sales dikurangi variable cost-nya. Tapi variable cost-nya biasa kalau ditulisnya seperti ini ya. Artinya total variabel ya, total biaya variabel. Tapi kalau VC-nya ini ada VC per unit, berarti itu biaya variabel per unit. Jadi rekan-rekan harus bisa membedakan nanti kalau ada. Nah, ini ada ternyata. Kalau terus saya bilang. Nah, margin kontribusi per unit adalah harga jual unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, jadi bisa kalau mau mencari ini kan contribution margin ini contribution margin per unit. Jadi CMU ini contribution margin per unit dikurangi dengan total sales per unitnya atau harga jual per unit dikurangi variabel cost per unit. Jadi harus bisa bedakan ya. Jadi VC ini adalah total biaya variabel. Kalau VCU atau dikasih garis miring atau garing ini slash di sini unit artinya biaya variabel per unit. Ini ada contoh ya rekan-rekan. Menghitung contribution margin. Jadi perusahaan baju menjual 5.000 unit baju per bulan. Jadi dia menjual 5.000
Harga jualnya adalah Rp20 per unit baju tersebut dan variable cost-nya adalah Rp12 per unit. Untuk biaya tetap atau fixed cost adalah 40.000 per bulan. Jadi berapapun tingkat volume produksinya tetap harus mengeluarkan biaya tetap sebesar 40.000 per bulan. Bagian ya untuk laporan laba ruginya. Jadi dimulai dari sales. Sales berarti total pendapatan atau total penjualan karena dia menjual 5.000 unit dengan harga 20 maka totalnya 100.000. Untuk total variable cost 5.000 unit yang terjual dikalikan biaya variabel per unitnya 60. Maka contribution marginnya berapa? Kan contribution margin adalah total sales dikurangi total biaya variabel. Maka 40.000. Nah, ini kita lihat kalau mau lihat apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba, berada di kondisi laba atau berada di kondisi yang rugi atau impas gitu ya, dia nggak dapat laba ataupun dia nggak rugi. Nah, dikurangi lagi dengan fixed cost. Jadi berapa biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan tersebut per bulannya adalah 40.000. Nah, ternyata laba operasinya adalah 0. Ya, laba operasi atau operational profitnya 0. Nah, di sini dikatakan ada catatan semakin tinggi MC atau margin kontribusi yang menutup fixed cost, maka perusahaan tentunya akan mendapatkan laba. Ya, jadi maka semakin tinggi laba operasi yang dihasilkan. Nah, ini kan baru laba operasi nih. Saya mau tanya nih pendapat rekan-rekan. Kan kalau kita menghitung laba bersih kan artinya laba operasi tadi dikurang apa? Pajak, Diingat, Bu. kurang Pajak. pajak. Nah, kalau laba operasinya 0, kemudian dikurangi pajak, Rugi, berarti rugi. dapat laba bersih Iya, nggak? rugi. Rugi ya. Loss. Jadi semakin, iya betul, jadi semakin tinggi margin kontribusi. Nah, kita harus lihat nih margin kontribusi ini kan akan menutupi fixed cost ya. Jadi kita harus perusahaan jika ingin mendapatkan laba, nah bisa menaikkan sales gitu ya, agar nanti contribution marginnya di sini tinggi. Karena semakin tinggi margin kontribusi, maka semakin tinggi laba operasi yang dihasilkan. Oke, paham ya rekan-rekan ya? Sampai sini? Paham, Siap, Bu. Bu, lanjut. Oke. Nah, di sini margin kontribusi total dapat dicari dengan mengalihkan margin kontribusi per unit dengan jumlah unit yang terjual. Jadi kalau misalkan nggak ada, kan kadang-kadang soal tuh suka nggak lengkap seperti ini ya. Ini kan enak, sell price-nya sudah tahu, unit yang dijual sudah tahu, variable cost secara keseluruhan sudah tahu gitu ya. Nah, bagaimana kalau nggak ada? Nah, ini kan tadi kita cari dulu berapa contribution margin per unitnya dikalikan dengan jumlah unit. Kalau nggak ada apa namanya harga jualnya ya. Kemudian rasio margin kontribusi atau persentase persentase dari CM ini dapat dicari dengan membagi margin kontribusi per unit dengan harga jualnya. Nah, ini ada keterangan CM adalah contribution margin, kemudian CMU ini adalah contribution margin per unit, Q-nya adalah quantity atau jumlah unit yang terjual, dan SP adalah sale price atau harga jual. Nah, margin kontribusi merupakan turunan dari laporan laba rugi ya. Ini ada apa namanya persamaan yang dimana nanti muncul bahwa margin kontribusi ini adalah turunan dari laporan laba rugi. Jadi yang dari awalnya penjualan dikurang variable cost dikurang FC ini kan sama dengan laba operasi ya. Kemudian nanti bagaimana mencari operating income-nya atau laba operasi. Kemudian penjualan ini dikalikan sell price dikalikan Q dikurangi VC per unit dikali Q dikurangi fixed cost. Maka Q sama dengan SP dikurangi VCU dikurang FC. Maka Q sama dengan CMU ini adalah contribution margin per unit dikurang FC sama dengan operational income atau laba operasi. Ini adalah turunan bagaimana bisa ketemu bahwa margin kontribusi itu adalah turunan dari laporan laba rugi. Karena kalau menggunakan analisis CVP, semua datanya ada di laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh grafik CVP ini sama dengan grafik break even point ya. Rekan-rekan sudah pasti tahu bahwa kalau ada perpotongan antara garis pendapatan dengan garis apa? Biaya total ya. Jadi perpotongan antara garis pendapatan total sales dengan total cost, maka itu adalah titik impas. Jadi kan suka BEP sama dengan ya
total TR ya, total revenue sama dengan total cost gitu ya. BEP sama dengan total revenue sama dengan total cost. Nah, itu ya. Kemudian untuk laba bagaimana? Laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Ya, ingat ya rekan-rekan ya, bagaimana menghitung laba, kemudian bagaimana menentukan titik impas. Nah, ini bisa dilihat bahwa titik impasnya ini berada di 25 unit ya dengan harga berapa nih? 5.000. Nah, ini adalah margin kontribusi yang mengurangi total sales dengan total variable cost ya. Nah, dari grafik CVP tersebut dapat dilihat bahwa besarnya contribution margin sama dengan besarnya fixed cost karena tidak ada laba operasi dari hasil penjualan unit barang. Oke, selanjutnya rekan-rekan kita pindah ke CVP 2 ke break even point ya. Jadi bagaimana menentukan titik impas. Jadi menentukan titik impas dan titik atau tingkat output yang dibutuhkan untuk mencapai target pendapatan operasional. Break even point adalah analisis yang paling umum dalam CVP. Nah, break even point adalah kondisi perusahaan yang tidak dalam keadaan untung maupun rugi ya. Kita bisa tahu dari artinya titik impas ya. Nah, pentingnya melakukan analisis break even point adalah perusahaan bisa memperkirakan batas minimum produksi agar tidak mengalami kerugian. Nah, ini ada grafik kalau kita dinanya rekan-rekan. Kita paham nggak coba ya? Nah, ini di sini agar mendapat keuntungan, maka perusahaan harus berada di posisi mana nih? Ada warna kuning, ada warna biru. Yang biru, Bu. Yang biru ya, untuk mendapat keuntungan. Kenapa dia kalau yang kuning ini rugi? Karena revenue-nya lebih ini kecil daripada total biaya. Dilihatnya dari mana Pak Yosef? Ya ini kan garis-garis kan. Mm-mm. Jadi gimana nih? Karena kalau dibilang Pak Yosef itu adalah pendapatannya lebih kecil ya. Jadi ini kalau kita lihat garis ini kan, ya ini kan garis pendapatan nih ya. Ya. Ini garis pendapatan nih. Sedangkan yang ini adalah garis total biaya. Nah, kalau kenapa dia berada di sini dia rugi? Karena coba lihat yang di atas Biayanya yang mana? besar ya. Iya, Ya, garis biaya ini kan di atas garis garis ini pendapatan, ya. revenue ya. Kalau di sini kebalikannya, garis pendapatan berada di garis berada di atas garis Ya, total biaya total ya, biaya. TC ya. Biayanya kecil Ya, jadi rekan. revenue-nya gede ya. Yang Betul. biru. Oke, berarti rekan-rekan sudah paham ya. Insyaallah. Kita lanjut ke break even point. Nah, ini adalah rumus atau nanti istilah-istilah ya yang digunakan dalam perhitungan break even point. Jadi ini biasanya disebut apa ya? Pak Yosef, Piu bukan? Piu apa Miu gitu ya? Pi itu. Kalau di dalam equation kan ada tuh namanya sebutannya, tapi ini melambangkan kalau dalam break even point itu adalah laba ya. Jadi laba dilambangkan dengan ini. Kemudian TR adalah jumlah penghasilan atau Total disebut dengan revenue. total revenue ya. TC adalah Cost. total cost atau jumlah biaya. Nah, F biasanya FC ya. Ini F biaya tetap. Fixed cost. P adalah harga jual per satuan. Q adalah jumlah produksi yang dijual atau diproduksi. V ini harusnya VC ya. Dia variabel per satuan. Nah, bagaimana menghitung titik impas? Ingat ya, titik impas itu menghitungnya ada dua ya. Yang satu adalah dalam satuan atau kuantitas gitu dalam unit, biasanya titik impas dalam unit biasanya gitu ya. Yang kedua adalah titik impas dalam rupiah. Nah, ini adalah titik impas dalam unit. Ini kalau menghitung titik impas dalam unit, Q sama dengan F dibagi P dikurang V. Atau Q sama dengan F dibagi ini adalah jumlah produk yang diproduksi. Harusnya BEP unit gitu ya. Nah, ini aneh nih. BEP unit baru dibagi F dibagi P dikurang V. Nah, untuk rumus menghitung titik impas nih artinya kalau kita mencari nanti laba kan, laba sama dengan TR dikurangi TC. Nah, untuk mendapatkan TR bagaimana? P dikali Q. Sedangkan kalau TC bagaimana? Di sini V dikali Q ditambah F. F itu kan tadi V ini kan variabel B variabel per unit dikalikan Q-nya ditambah F. Maka
dikali Q dikurangi F dikali Q dikurangi F, baru dibalik ya, pindahkan F tambah laba. Ini turunan ya. Nanti hasilnya baru dapat F dikurangi P dikurangi V. Oh, makanya di sini disebut dengan Q. Rekan-rekan Q ini ya, nih harusnya dibedakan. Yang harusnya Q bintang, bukan Q ini. Ini kan Q nih. Jadi kita nggak bingung ya. Harusnya di sini Q bintang. Gitu ya. Biasanya disebutnya Q bintang atau BEP unit. Jadi jangan kebalik Q yang tadi jumlah produksi sama Q yang ini. Q yang ini adalah Q maksudnya break even point per unitnya. Nah, kalau bagaimana dengan rumus menghitung titik impas dalam rupiah? Nah, kalau ini adalah Q dalam unit, nah ini Q dalam rupiah atau break even point dalam rupiah. F dibagi 1 dikurangi V dibagi P. V dibagi P ini adalah rasio margin kontribusi. Jadi di sini ada keterangannya, Q-nya adalah titik impas ya, ini titik impas ya, jangan kebalik. Kemudian F-nya adalah biaya. P-nya adalah harga jual per unit dan CMU adalah rasio margin kontribusi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau langsungin nggak usah dibagi 1 dikurangi V bagi P, ini langsung aja F sama dengan F dibagi CMU ya. Nah, di sini kita lihat hubungan margin kontribusi dan titik impas. Jika margin kontribusinya sama dengan biaya tetap tadi 0 ya. Kan tadi berapa? 40 kurang 40 ya kalau nggak salah. Keadaan perusahaan maka dikatakan di situ impas lebih besar dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan dikatakan laba. Kemudian MK lebih kecil dari biaya tetap, keadaan perusahaan maka dikatakan rugi. Jadi ini sebagai asumsi, rekan-rekan bisa tahu ya sebelum nanti disusun ke bawah laporan laba ruginya. Ini kan hanya sampai pada laba operasi ya, nggak sampai pada laba bersih. Nah, rumus menghitung laba rugi adalah laba atau rugi adalah di sini Q1 dikurangi Q0 dikalikan CMU. Jadi ini adalah laba atau rugi Q0 di Q1 dulu. Q1 adalah volume penjualan yang dicapai dikurangi dengan volume titik impas dikali dengan margin kontribusi. Diketahui harga jual persatuan adalah 1.500. Biaya variabelnya 750, jumlah biaya tetap 750 juta. Volume yang direncanakan adalah 2.500.000 unit. Diminta hitung titik impas dalam unit maupun rupiah. Jadi kita masukkan rumus untuk titik impas unit dulu ya. Dalam unit maupun unit dulu. Nah, ini adalah rumus menghitung titik impas dalam unit. Jadi kalau dimasukkan semua data yang ada kan kita tinggal lihat nih. F itu apa, P-nya apa, V-nya apa. Unitnya ketemu 1 juta. Jadi perusahaan mencapai titik impas setelah menjual 1 juta unit barang. Nah, di sini dengan menjual 1 juta unit barang, berapa titik impas rupiahnya? Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ya, hasilnya titik impas dalam rupiah adalah 1,5 M ya. Jadi perusahaan mencapai titik impas ketika volume penjualan mencapai 1,5 terjual. Itu ya rekan-rekan ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini berapakah laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 1.500.000 unit? Bagaimana jika volume yang tercapai hanya 700? Ini kan berarti sebagai perencanaan laba gitu ya. Nanti bagaimana volume yang tercapai juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus perencanaan laba. Ini kan laba ada ya tadi ya. Nah, ini. Jadi volume titik impas Q1 dikurangi Q0 ya, volume penjualan yang ini capai dikalikan contribution margin. Nanti rekan-rekan bisa coba ya latihan secara individual menghitung berapakah laba yang ingin diperoleh dan bagaimana unit. Oke, berarti materi kita selesai ya rekan-rekan dari sesi 1 sampai sesi 15. Oke, ada pertanyaan nggak untuk materi terakhir? Saya Bu, Udah boleh ya? nanya Bu. Boleh, Pak. Itu tadi Bu yang MK sorry Bu, maaf. MK. Yang MK. Oh, margin kontribusi nih. Ya. Margin kontribusi tadi yang nah ini yang kriteria ini. Ini kan sama dengan ya. Sama dengan bicaranya impas padahal kan rugi kan ini kan taxnya belum dibayar kan. Artinya kalau Oh, sama dengan ini nggak impas juga sebenarnya kan ya. Rugi ya sebenarnya betul kan. Pak. Karena Bisa kan begitu nggak Bu? gini, jadi Iya. gini, sebetulnya Ya event margin itu kontribusi sama dengan kan tagnya harus dibayar kan tagnya. betul betul. Tadi kan kita sudah bahas tuh yang di atas saya tanya ya. Ya, ya. Nah ini Iya, ya. sebetulnya karena Iya, Bu. menghitung margin kontribusi ini asumsinya hanya sampai laba operasi Oh ya, Pak. operasional ya.
Iya, Siap Bu, hanya siap. pada Oke Bu. operational income atau laba Ya. operasi. Belum diteruskan sampai laba bersih. Nah, kalau udah dilanjut ya, ya pasti ya Ya, rugi. tapi kan namanya perusahaan berdiri kan nggak mungkin sampai di sini kan. Gak Teorinya mungkin pasti sampai laba sampai bersih ya. laba bersih ya. Iya, karena Nam pajak kan harus dibayar intinya kan. betul. Ya itu aja Baik. Bu, makasih. Makasih. Oke, sama-sama Pak Yosef. Jadi ini pakai asumsi ya. Jadi asumsinya kan tadi hanya menghitung sampai laba operasi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau buka kita ini ya rekan-rekan kita apa namanya diskusi. Kita diskusi. Kira-kira rekan-rekan ini mau saya buatkan soal ujian akhir terkait eh, assessment. Jadi soal ya. Berarti kalau soal itu saya mulai dari sesi 9 ya. Assessment berarti perhitungan dari sesi 9 ataukah mau video presentasi. Kalau video presentasi saya hanya buat soal entah itu di mungkin 2 soal lah ya. 2 soal nanti saya ambil dari nanti saya acak dari sesi berapa gitu ya. Mungkin dari sesi 9 atau dari sesi kan ada sesi biaya standar tuh. Itu kayaknya cocok tuh biaya standar Kalau saya dan video Bu, tapi yang lain silakan. Saya oke. video. Jadi kalau video presentasi tetap ya Pak menjelaskan Ya, terkait hasil jawaban. Jadi saya iya, membuat iya. soal nih, nanti Pak Yosi, Pak Yosep apa namanya menjelaskan jawaban hasil jawaban Pak Yosep itu Ya, bagaimana analisanya, ngerti. gitu ya. Saya itu, tapi yang lain silakan. Oke, yang lain gimana? Nih, voting baru satu nih Pak Yosep. Saya Video mengerjakan soal. presentasi aja, Bu. Gimana? Ngerjain soal aja, Bu. Ngerjain soal. Oh, mengerjakan soal. Soal aja, Oke. sibuk bikin videonya. Jadi lebih banyak yang mau mengerjakan soal ya. Iya, karena yang lain udah presentasi nih, Bu. Oh, yang lain udah presentasi. Oke. Ada lagi yang lain nih. Ini Mbak Tapi Yeti. terserah Ibu aja, deh. Terserah Ibu aja. Iya kan gini, kalau yang video presentasi kan soalnya nggak banyak ya Bu ya. Enggak, Tapi paling kalau 2 soal. kalau kalau yang soalnya itu pasti banyak soalnya gitu. Itu aja sih. Nanti ibu pun ngasih soalnya sedikit juga kok, gampang juga. Ah, Tenang aja. Gimana Mas Doni? Itu kan Nggak jelas. Gimana, gimana? ya katanya soalnya sedikit. Ya kalau sedikit mau juga boleh. Silakan. ya udah, ibu pun kan baik. Yang penting kita lulus aja ya. Ini Mas Doni PA-nya saya kali ya. Nih. Saya Oke. Ya juga itu, Bu. maunya Bu Pustika nih Saya kalau juga gitu. PA-nya Ibu. Oh iya, Mbak Aduh, Yeti juga ya. saya Saya yang ya. bukan ini Iya. masalahnya nih. Aduh, kacau deh. Ganti aja, ganti PA saya. Boleh kan? Gak bisa, Emang boleh Pak. ganti PA? Gak bisa, Emangnya gak boleh ya, boleh. Bu, ganti Nggak boleh. PA? Boleh Tidak aja. boleh. Pak Yosef. Sama ya. Oke, nih Kapan, ada kapan. di salah satu mahasiswa saya juga. Ini Mbak Imas kan di apa di mata kuliah yang lain dengan saya itu kan video presentasi ya. Mbak Imas ya, ada kali Mbak Imas. Betul, betul Bu. Mau video presentasi lagi nggak? Apa mau asesmen? Saya bebas Bu, mau video presentasi juga nggak apa-apa, asesmen juga nggak Oke, apa-apa Bu. oke. Jadi video presentasi nih gimana nih? Udah banyak ya, Pak Yosep. Tapi Mbak Yeti tadi rancu nih dia mau boleh apa aja terserah saya. Iya sih, saya mah tadi itu aja. Kalau video harapannya ibu kan nggak banyak soalnya gitu. Ya, Jadi dengan video kan ketutup langsung gitu. Tapi yang tuh. saya khawatirkan tadi kalau ngisi ibu soalnya banyak nih puyeng juga gitu. Itu aja. Gini Itu aja Bu. kalau oke. Silakan Bu. Kalau UTS kemarin kan pasti teori gitu kan. Cuma kayak gitu doang. Yang ngitung, UTS kemarin kan ngitung juga. Ada Hitung teori, juga. ada Ya. hitungan juga, ada assessment ya. Cuman Nah ya nanti, maksudnya yang UTS kemarin kan bisa juga di videoin kan gampang tuh. nah kayak gitu ya. Gitu maksudnya gitu. Tuh. Berapa soal gitu Bu? Kalau kalau assessment biasanya saya lebih dari 2 ya, kan ada teori gitu kan, ada hitungan. Nah, kalau misalkan untuk video presentasi karena saya cuma paling durasinya kan 15 sampai 20 menit ya, Iya. 2 soal aja lah ya. 2 apa 1 kali Bu. Nawar. 2 lah, Pak. Kalau satu Ya. kecepatan nanti. Bu, tapi kalau presentasi sama kayak MO nggak Bu? Maksudnya Sama, jawaban apa? benar atau salah, yang penting apa pemahaman kita gitu, Ya, analisa kita gitu. ya boleh kayak gitu. Saya nanti lihat hasil analisisnya ya. Tapi kan ini kan apa namanya jawaban untuk akuntansi biaya kan kalau gini-gini.
Kalau yang kemarin MO itu kan tugasnya apa proyek ya, Mbak Imas ya? Iya. Proyek sama terkait satu lagi apa? Pola produksi gitu ya. Nah, kalau akuntansi biaya ini kan sebetulnya lebih, kalau menurut saya ya, lebih mudah ya. Karena kan tinggal dipindahkan rumusnya gitu kalau untuk mencari kayak seperti menghitung analisis varian kemarin kan sudah ada ya tuh biaya standar. Jadi saya yakin sih rekan-rekan karena dilihat dari ujian UTS-nya aja bagus-bagus gitu pasti lebih mudah gitu. Pasti jawabannya benar sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi Amin, amin. nanti saya lihat juga hasilnya bagaimana dari jawaban soal UAS-nya. Jadi tetap saya nilai juga. Tuh, jadi tambahan aja sih nanti. Nah, Baik, Mas Bu. Joni, iya soal aja. Soal aja. Iya, pakai soal. Soal aja maksudnya apa ya? Jadi pilihannya gini ya rekan-rekan. Adalah video presentasi atau mengerjakan soal assessment. Ya. Kalau, Bikin aja dua-duanya, Bu, suruh milih. kenapa? Diupload aja dua-duanya. Kalau mau presentasi ngerjain ini, Oh, kalau kalau ada dia yang upload dua-duanya ngerjain ini. banyak. Effort saya lebih besar buat soalnya dulu satu, buat soalnya lagi satu. Ini tapi ini ada yang Tapi katanya yang presentasi cuma Sepertinya ada banyak yang soal. minta assessment aja deh, Bu. iya assessment ya berarti ya. Iya. Jadi kalau assessment saya minta rekan-rekan untuk pelajari dari sesi 9 ya. Sesi 9 sampai yang terakhir ini kan setiap materi itu kan biasanya dibagi dua-dua. Berarti kan cuma berapa materi itu ya. Kayak ini aja CVP kan dibagi dua tuh. Padahal harusnya cuma satu, tapi dibagi di sesi 13, sesi 14 dan 15. Kemudian biaya standar juga kan bisa cuma satu tuh. Dibagi lagi di sesi 12, 13. Kalau nggak salah hanya ada berapa ya? Maaf Bu, putus Bu. 3 apa 4 materi? 3 ya, kalau nggak salah ya 3 materi ya dari sesi 9 itu ya. Jadi putuskan untuk soal ya, asesmen ya, mengerjakan soal ya. Nanti berarti Baik, Bu. Bu, kasih. seperti Baik Bu. UTS. Apa ya, Chef? Kalau Nggak begitu apa-apa. berarti sesi Vicon kita hari ini selesai. Berarti Alhamdulillah. terakhir ya semester Rasa. ganjil. Nggak terasa. Jam 1 ketemu lagi, Bu. Oh, Mas Doni apa? Manajemen investasi. Oh, bareng saya ya, manajemen investasi. Oke, berarti Mas Doni masih ketemu lagi. Nah, kalau yang lain kayak Pak Yosef, Mbak Belum Yeni Bu, kan. insya Allah nanti. Sehat-sehat Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu, nih sebelum kita berakhir di semester ini, saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya dalam selama Sama-sama pembelajaran Bu, saya. sama-sama. Sama-sama, Sama-sama, Ibu. Bu. Mohon dibukakan pintu. Maaf seluas-luasnya Terima ya. kasih banyak Bu pembelajarannya Sama-sama, Bu. terima kasih juga Makasih banyak, Ibu, rekan-rekan. Sama-sama Mas bimbingannya. Doni. Terima Nanti, kasih, Bu. mudah-mudahan nanti ketemu saya lagi. Atau sudah Amin, bosen dengan amin. saya juga nggak apa-apa gitu ya. Enggak, saya enggak Bu. Insya Allah, mudah-mudahan Pasti ketemu lagi. ketemu. Ketemu lagi ya di mata Next kuliah lainnya ya. Sehat-sehat semester semua Siap rekan-rekan. Bu, 601 pasti ketemu. Mbak Yeti ya pasti ketemu saya lagi karena KRS-nya kan harus ke saya juga gitu kan. Waduh, cemburu Iya, saya ini. iya dah. Aduh, Bapak. Bapak pasti Pak Yusuf ya? Pak Pak Yusuf saya. Yosef. Nah, Saya Oh, Pak Pak Yusuf. Yusuf. Ya, Pak iya, Yusuf ya. Pak Yusuf. aman, tenang aja lah, terkendali. Pak Yusuf juga enak kok. Siap. Nyantai dia mah. Oke, kalau begitu terima kasih ya rekan-rekan. Saya akhiri untuk Vicon Sama-sama Bu, kita. terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi